Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama yaitu Trans Teknik ya. Kali ini kebetulan saya ada pekerjaan kulkas. Kemungkinan ini ada kebocoran di filter ya. Ini lagi perbaikan kulkas. Yang pertama saya buka dan buang filter lama, diganti dengan filter yang baru ya. Seperti biasa kita dengan alat sederhana seadanya, nggak perlu kita yang mewah-mewah dengan alat ya, nggak perlu dengan yang bermerek, yang penting seadanya yang kita punya aja ya. Inti dasarnya bukan berarti dari segi peralatan yang canggih ataupun yang bagus ya. Ya itu tadi nggak perlu, yang penting inti dasarnya kita akhirnya ya, kita inginkan akhirnya itu kulkas itu menjadi bagus, dingin seperti yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Dengan cara bermacam-macam teknisi, ada yang ini dan ada seperti itu, silahkan aja dengan gayanya masing-masing, dengan caranya masing-masing ya. Yang penting inti dasarnya di akhir yang kita inginkan di akhir, apakah kulkas itu bagus ataukah itu dingin dan menjadi batu es seperti yang diinginkan oleh konsumennya ya gitu. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa ya di subscribe, like, dan di share ya. Ini saya udah saya ganti dengan filter yang baru ya. Udah saya kuras menggunakan, saya sih nggak dikuras ya, cuma memang hanya dipakum aja. Tapi dengan kurasnya sih kuras seperti biasa ya, kuras hanya buang, kita cabut pipanya, kita buang ya seperti biasa lah, yang layaknya orang-orang kita yang sering orang kita lihat ya. Saya nggak menggunakan alat vakum ya, saya tidak menggunakan alat vakum, hanya kita mengandalkan mesin yang ada. Lagi pengisian freon. Untuk para teknisi pemula yang ingin mengerjakan kulkas ya, mudah dan gampang, yang penting kita punya keinginan ya untuk bisa ya gitu. Saya pegang-pegang udah mulai panas dan ampernya juga baru 0,9 ya. Gitu. Tapi ya ini sih kemungkinan ya bagus ya, bagus karena kemungkinan kulkas ini memang belum pernah ada perbaikan ya. Belum ada pernah perbaikan dan juga enak. Nah, kalau memang kita pengerjaan kulkas ini memang belum ada perbaikan, emang agak sedikit enak ya. Enaknya nggak ori gitu ya, ori belum ada perbaikan dari teknisi-teknisi sebelumnya ya. Inilah enaknya kita kalau ngerjain kulkas, kita bisa ngopi, bisa ngerokok ya gitu ya. Nah, beda kita kalau kita lagi ngerjain AC ataupun ya. Emang kalau AC itu enak duduk ngerokok, ngopi gitu sambil nunggu freon penuh ya gitu. Ini sedikit kelihatan udah mulai bagus, kita pegang-pegang juga pipanya, yang pipa buangnya juga
udah hangat ya kan, panas ya, filternya kita pegang udah hangat ya. Biasanya kalau kulkas dipegang pipa buangnya itu panas dan kita pegang juga filternya juga hangat, itu menandakan kulkas itu bagus ya, bagus. Hanya itu aja, kita sih prediksi kita sebagai teknisi abal-abal ya, cukup dipegang pipa buangnya panas, pegang pipa apa filternya udah hangat ya udah bagus gitu. Udah kita cek lagi kebocorannya ya, bocor masih ada bocor apa enggak biasanya gitu. Kita ngerokok, inilah enaknya kalau jadi teknisi kulkas begitu, enaknya begini, ngerokok, ya, ngopi ya gitu. Memang saya kebetulan saya nggak dipasangin manipul ya, karena memang selangnya itu memang sedikit bocor. Nanti mungkin di akhir setelah kita ya ampernya normal, mungkin saya nggak sesuai, nggak bakal sesuai dengan pamflet ya. Pamfletnya memang 0,1 ya, tapi saya mungkin di angka 0,9 aja ya. Itu nggak mesti kita ngikutin pamfletnya ya. Istilah setelah kita raba-raba sih ya, kayaknya bagus ya, lah oke ya. Tuh. Asik kita ngerokok, ngopi. Kebetulan ini memang kulkas ini 2 pintu, mereknya Polytron ya, mereknya Polytron. Ini pemakaian menurut customer ini baru 1 tahun lebih ya, 1 tahun 2 bulanan lah kurang lebih. Ini belum nyampe 1,5, baru 1 tahun lebih lah kata dia. Pemakaian kulkasnya udah bocor ya seperti ini. Saya suruh untuk apa namanya, masukin garansi, kata dia sih udah malas kata masukin garansinya karena memang berbelit-belit gitu. Akhirnya manggil servis. Contohnya saya datang ke sini, saya cek memang kebocoran di filter ini memang lumayan parah ya. Lumayan parah. Tapi sih nggak menimbulkan kekurangan oli ya. Ini memang saya nggak ditambah olinya, memang bocornya memang sedikit, nggak ngeluarin oli banyak ya. Biasanya kalau bocoran ini mengeluarkan oli banyak ya, mau nggak mau saya biasanya sih tambah oli ya. Kita tambah olinya sedikit, baru kita pasang kembali ya. Tapi ini sih nggak perlu saya ganti, tambah diisi lagi oli ya, nggak ada penambahan oli. Oh, ini dibuka lagi dimasukin YouTube. Oke Mas Bro, jangan lupa Mas Bro ya, di subscribe, di like ya. Trans Teknik. Untuk yang ingin merutus sebuah AC, nanti belum ada waktu saya tentang ada teman-teman kita di luar sana pengen mengetahui jenis-jenis kompresor setelah kita belah. Perbedaan antara kompresor R22, R32, R410, bahkan ingin tahu kompresor apa namanya
Si itu kan yang cewek si penyok. Penyok. Lukas katanya ya. Jadi ingin nge-review sebuah itu. Mungkin Siapa dipanggilnya? untuk ini memang saya belum sempat ngebelek kompresor ya. Jadi belum tahu. Siapa namanya dulu Ucu? Mungkin waktu yang senggang mungkin saya akan nge-review sebuah kompresor ya. Perbedaan kompresor antara R22, R32, R410 ya. Sering ketemu sama saya mah. Sering ketemu. Dan juga jenis kompresor R410. Oke guys, cukup sekian dulu dari saya ya. Di sini siapa lagi teh? Jangan lupa di subscribe. Udah di kampung sekarang mah. Ya, yang di sini. Kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Lain waktu ada kesempatan kita bikin video lagi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu Temi kenal nggak? Salam dingin. Terus adanya Temi, Sina sama itu, Sina sama siapa sih? Adanya dua-duanya tuh hari ini emponya ninggal, besok adanya ninggal. BA. BA. Sama Sina. Cina. Iya itu. Habis ngebawa emponya ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit, besok dianya nyusul itu langsung.